warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariza Maulidia, Stambuk G701-18039. Nama saya Greni Agus, Stambuk G701-18058. Perkenalkan, nama saya Andi Ardila, Stambuk G701-18063. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu sonde, dispo, gelas kimia, labu ukur, lumpang dan alu, botol coklat, Erlenmeyer, batang pengaduk, dan termometer. Bahan yang digunakan yaitu paracetamol 500 mg, ibuprofen 400 mg, aspirin 50 mg, ragi roti, Aquades, alkohol 70%, dan NaCMC. Hewan uji yang digunakan yaitu tikus putih. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja pada percobaan antipiretik. Pertama, disiapkan alat dan bahan, kemudian diambil tikus dari kandang. Lalu diukur suhu awal masing-masing tikus dengan menggunakan termometer melalui rektal. Lalu diberikan ragi secara subkutan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemberian ragi atau obat melalui subkutan. Pertama, disiapkan alat dan bahan, kemudian diambil tikus dari kandang. Jarum yang digunakan di sini adalah jarum yang memiliki ujung yang runcing. Kemudian, untuk cara memegang tikus dan cara pemberiannya, yang pertama, dijepit tekuk tikus dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian ekornya dijepit di antara jari kelingking dan jari manis. Untuk posisi tikus tetap mengarah ke bawah. Kemudian arah suntikannya harus dari depan. Usahakan lokasi suntikan pada daerah kulit yang tipis dan terlebih dahulu harus diolesi dengan alkohol 70%. Nah, untuk melakukan suntikan harus dilakukan dengan cepat agar tidak terjadi pendarahan pada tikus. Ditunggu selama 5 menit. Kemudian diukur kembali suhu masing-masing tikus menggunakan termometer melalui rektal. Nah, di sini kita melakukan dua perlakuan, yaitu pemberian secara interperitoneal dengan menggunakan NaCl fisiologis. Yang kedua yaitu pemberian secara oral dengan menggunakan NaCMC, PCT dengan dosis sediaan obat 500 mg, ibuprofen dengan dosis sediaan obat 400 mg, dan aspirin dengan dosis sediaan obat 50 mg. Kemudian masing-masing tikus diamati, diukur suhunya pada menit ke-5, 10, 15, 20, 25, dan 30 menit, dan diamati suhu pada tikus. saya akan menjelaskan rute pemberian secara intraperitoneal. Rute pemberian secara intraperitoneal yang pertama-tama yaitu diambil tikus dari kandang dengan hati-hati, kemudian ditenangkan tikus terlebih dahulu, lalu dipegang tikus. Cara pemegangan tikus ini ada dua, yaitu dijepit di bagian punggungnya dan dijepit di bagian leher. Cara penjepitan di bagian leher yaitu jari telunjuk dan jari tengah menjepit bagian lehernya, lalu jari kelingking dan jari manis menjepit bagian ekornya. Di sini cara pemegangan tikus dilakukan dengan cara memegang punggungnya. Setelah itu, sebelum diinjeksikan terlebih dahulu dioleskan alkohol 70% di bagian yang ingin diinjeksikan. Dilakukan injeksi NaCl fisiologis 0,9% pada bagian rongga perut sejajar dengan garis paha sekitar 1 cm dari alat kelamin. Setelah itu dioleskan kembali menggunakan alkohol 70% pada daerah yang tadi diinjeksikan. Lalu tikus dikembalikan ke dalam kandang.
Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pemberian obat melalui oral. Di sini kita menggunakan 4 obat, yaitu NACMC, paracetamol, ibuprofen, dan aspirin. Untuk langkah pertama yaitu disiapkan alat dan bahan, tikus dikeluarkan dari kandang. Nah, untuk jarum suntik yang digunakan yaitu jarum yang ujungnya itu tumpul atau biasa disebut dengan sonde. Cara memegang tikus pada percobaan ini ada 2 cara, yaitu yang pertama dengan menjepit tekuk tikus dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Lalu ekornya dijepit dengan menggunakan jari manis dan jari kelingking. Untuk cara kedua yaitu bisa menjepit lehernya dengan menggunakan jari tengah dan jari telunjuk. Kemudian ekornya dijepit di antara jari manis dan jari kelingking. Kemudian diukur sonde pada bagian luar tubuh tikus agar mengetahui berapa panjang sonde diperlukan agar mencapai sistem pencernaan pada tikus atau lambung. Lalu memasukkan sonde melalui samping mulut tikus, lalu ke arah tengah secara perlahan-lahan dan didorong sonde secara perlahan-lahan untuk mencapai lambung. Kemudian disuntikan cairan tersebut, lalu dikeluarkan sonde secara perlahan-lahan. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai obat yang akan kami gunakan pada percobaan ini. Yang pertama itu ada obat paracetamol. Untuk paracetamol ini memiliki indikasi nyeri dan demam ringan hingga sedang. Untuk mekanisme kerja obatnya itu penjabatan perifer pada impuls nyeri, menghasilkan antipiresis dengan menghambat nyeri pada pengatur panas hipotalamus, dan aktivitas antiinflamasi yang lemah terkait dengan penghamburan sintesis prostaglandin. Untuk farmakokinetik obat paracetamol diawali dengan obat paracetamol diabsorpsi dengan baik atau diserap dengan baik untuk pemberian oral. Setelah pemberian oral tadi, obat atau konsentrasi pencak obat pada plasma akan dicapai dalam waktu 10 hingga 60 menit. Kemudian obat didistribusikan ke dalam sebagian besar jaringan tubuh. Tahap selanjutnya yaitu metabolisme obat, yaitu paracetamol sebagian besar dimetabolisme dalam hati melalui glikolisis dan asam sulfat. Untuk bagian metabolisme kecilnya yang diproduksi oleh epitel dan eytoid akan membentuk metabolit toksik. Pada tahap terakhir atau ekskresi pada umumnya melalui urin sebanyak 5%, obat tak berubah. 60-80% sebagai metabolit glukomid dan 20-30% sebagai metabolit sulfat. Itulah yang beberapa hal yang saya jelaskan untuk obat paracetamol. Untuk obat yang kedua itu ada obat ibuprofen. Untuk obat ibuprofen ini memiliki indikasi untuk nyeri ringan sampai sedang dan juga demam. Farmakokinetik pada ibuprofen ini yaitu metabolisme cepat pada hati dengan oksidasi menjadi metabolit inaktif. Untuk onsetnya cepat dan diekstraksi melalui urin dan melalui feses selama 24 jam. Untuk mekanisme kerja obatnya yaitu menghambat sintesis prostaglandin pada jaringan tubuh dengan menghambat 2 enzim siklooksigenase yaitu COX-1 dan COX-2, dan juga dapat menghambat hemoloksis dan mengubah aktivasi limfasif dan mengurangi aktivasi. Yang ketiga ini ada obat asetosal. Obat asetosal ini memiliki indikasinya
untuk nyeri ringan sampai sedang, demam, dan juga dapat mencegah trombus koroner dan trombus vena dalam. Untuk farmakokinetiknya, yaitu metabolisme di hati dengan sintesis enzim mikrosomal. Untuk onsetnya selama 5-30 menit dan diekskresi melalui urin sebanyak 80-100% pada keringat dan juga salivasi feses. Untuk mekanisme kerjanya yaitu menghambat sintesis prostaglandin oleh siklooksigenase dan menghambat agregasi platelet dan mempunyai aktivitas antipiretik dan analgesik. Baiklah, ini adalah beberapa obat yang akan kami gunakan pada percobaan ini. Sekian video dari kami. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.